Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Fajar. Pagi hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan bagi kita semua, di mana hari-hari ini penuh dengan wabah, kekacauan yang terjadi. Oleh sebab itu, hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan, temanya hidup aman dan sejahtera di bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara hidup aman sejahtera di bumi, semua orang besar kecil, kaya miskin menginginkan hal itu terjadi dalam hidupnya. Dia mau hidup aman di rumahnya, dia hidup sejahtera di dalam rumah, di keluarganya, dimanapun dia berada. Manusia ingin hidup aman dan sejahtera di bumi. Oleh sebab itu, kita buka pesan Tuhan dalam Amos pasal yang ke-5 ayat 4 sampai ke-6. Demikian puji firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Sebab begitulah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berzeba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagian api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan pesan Tuhan, hidup aman dan sejahtera di bumi. Kalau saudara mau hidup aman hari ini, di zaman akhir zaman ini, di zaman yang penuh kekacauan ini, satu hal yang Tuhan sampaikan, bahwa saudara harus mencari Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan ini disampaikan oleh Amos di zamannya, bahwa zaman Amos bangsa Israel tidak mencari Tuhan. Karena apa? Karena berhala-berhala, karena keinginan daging, karena perbuatannya yang pergaulannya yang menjijikkan di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini juga pesan ini mengingatkan kita, sudahkah engkau mencari Tuhan? Engkau menginginkan hidup aman dan sejahtera, tapi adakah engkau sudah mencari Tuhan? Nah, pagi hari ini saya mengingatkan saudara, mari kita sama-sama mencari Tuhan. Nah, pertanyaannya, banyak orang mencari Tuhan dengan bibirnya, ya, dengan bajunya yang keren, ya kan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, kita harus mencari Tuhan bukan dengan fisik kita, tapi dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mencari Tuhan? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan saudara. Kenapa? Tiga alasannya saya akan sampaikan mengapa manusia harus mencari Tuhan. Yang pertama, mengapa manusia harus mencari Tuhan? Yang pertama, karena Allah adalah gembala kita. Nah, Tuhan adalah gembala kita. Kalau firman Tuhan di Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembala. Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Benar itu, benar-benar Tuhan adalah gembala kita. Kenapa? Karena tidak akan kekurangan sesuatu. Kalau kita menjadikan Tuhan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan adalah gembala kita, maka saudara dan saya tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu, cari Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menuntun langkah jalanmu menuju keberhasilan, keberuntungan. Dia akan menuntun pikiranmu sehingga mendapatkan hikmat dari surga, sehingga apa yang kau kerjakan berhasil. Dia akan menuntun tanganmu, dia akan menuntun matamu, dia akan menuntun telingamu, dia akan menuntun mulutmu, sehingga perkataanmu menguatkan sesamanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, carilah Tuhan. Mengapa engkau cari Tuhan? Karena Tuhan adalah gembalamu. Katakan amin. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan apapun. Dia akan membaringkan kita ke rumput yang hijau. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara, hal yang kedua, mengapa manusia mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah penolong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini mungkin membuat pikiran kita tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga yang lain terabaikan. Sehingga mungkin istri kita atau suami kita itu terabaikan, anak-anak kita terabaikan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika engkau mencari Tuhan, maka ada hal yang luar biasa. Saudara akan dapat hidup aman dan sejahtera. Kenapa kita cari Tuhan? Yang kedua adalah
Tuhan adalah penolong. Nah, kenapa Tuhan penolong kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 14 ayat 14. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia berkata, ketika ada musuh, dia akan maju berperang, kita diam saja. Berarti Tuhan menolong kita. Mungkin musuh banyak menyerang saudara dalam sisi bisnis, sisi keluarga, sisi sekolah, studi, kuliah. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kau sendiri. Dia pasti menolong. Saudara, pesan Tuhan yang kedua adalah Tuhan adalah penolong. Yang ketiga, mengapa kita cari Tuhan? Karena Tuhan adalah perlindungan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah perlindungan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 31. Saya akan bacakan buat saudara. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, saudara. Tuhan adalah perlindungan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian bunyi firman. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan, jangan patah hati, jangan patah semangat. Tuhan pasti melindungi engkau dari mara bahaya, celaka maut. Tuhan akan melindungi engkau dari rancangan iblis, dakwaan iblis. Tuhan akan melindungi engkau. Dia pelindung kita, Dia perisai kita. Oleh sebab itu, kalau kamu hidup aman, carilah Tuhan, maka engkau dapat yang baik. Nah, hal yang kedua yang kita harus kerjakan dalam hidup kita adalah tinggal tetap di dalam Kristus. Nah, tinggal tetap di dalam Kristus itu seperti yang dikatakan Yohanes pasal 15 ayat ke-6. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 5, ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, terus kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan benar-benar menjamin hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Dikatakan tinggal tetap dari kamu lahir sampai engkau kembali ke surga, tinggal di dalam Tuhan, maka engkau akan hidup aman dan sejahtera di bumi. Saudara yang kasih, mengapa kita tinggal di dalam Tuhan? Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman. Karena yang pertama, ada jaminan dalam hidup kita. Kita dijamin aman, kita dijamin hidup kita, napas kita dijamin, hidup kita, seluruh hidup kita dijamin oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya? Karena ada kepastian. Engkau pasti ditolong Tuhan, engkau pasti masuk surga, engkau pasti diberkati, engkau pasti beruntung dan berhasil. Yang terakhir, kenapa kita tinggal dalam Tuhan? Karena dalam Tuhan ada jawaban. Nah, Dia menjawab pergumulan, Dia menjawab doa, Dia melihat air matamu, dan Dia tidak akan membiarkan kau sendirian sebagai anak yatim piatu, tapi Dia bersamamu. Dia berkata, aku menyertai engkau, aku akan menjawab pergumulan. Masih ada mujizat buat saudara, mesti ada mujizat buat saudara dan saya. Hari ini, saudara, saya mau katakan, percayalah bahwa Tuhan menjamin hidupmu. Percayalah bahwa ada kepastian dalam Yesus. Percayalah bahwa ada jawaban dalam Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saya akhiri, saya mau katakan, setiap saudara yang menonton video ini, silahkan subscribe, like, sehingga kau tidak ketinggalan informasi, sehingga kau tidak ketinggalan kebenaran yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, saya mau katakan, biarlah kebenaran ini mengingatkan kita, bukan hanya mengingatkan kita, tapi memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan berkati. Amin.